lagi dengan saya Reva, dan kita sini akan mempelajari tentang command line tips and trick me, dan kita akan mempelajari bagaimana tips dan untuk melakukan perintah. Nah, oke, Punga, siapa saja yang mempelajari bab ke-10 ini? Oke, langsung saja teman-teman. Nah, di bab command line ini pertama-tama kita akan belajar untuk menggabungkan beberapa komen atau menggabungkan perintah teman-teman. Kemudian akan memilih tab completion, kemudian history, dan kemudian ada comment shortcut. Oke, tanpa basa-basi langsung saja teman-teman kita ke materi pertama, yaitu menggabungkan beberapa komen. Oke, di sini aku sudah buka Debian servernya. Oke, langsung ke materi pertama, yaitu mengetahui beberapa mengetahui ls, perintah directory. Di sini saya sudah ls, di sini terdapat macam-macam directory teman-teman, dan sini saya sudah membuat directory A, directory B. Nah, kalau kita melihat directory A, kita ls, kemudian dir A, kita bisa enter. Oke, di directory A file 1.txt, 2.txt, dan directory ya. Sedangkan di directory kalau di ls dir B ini ada directory H. Lalu bagaimana nih kalau kita pengen menggabungkan perintah itu untuk melihat isi dari dir A dan directory B? Yang kita bisa perintahnya teman-teman, kita bisa ls dir A spasi terus titik koma spasi lagi ls dir B, kita bisa enter. Nah, maka itu akan memperlihatkan isi dari dir A directory B teman-teman, dimana ini directory A ada 1.txt, 2.txt, dan isinya directory G. Di sini ada directory A teman-teman yang atas, sedangkan isi directory B itu directory H. Jadi ini bawaannya dari directory B. Nah, kita detail bisa juga ls min r dir A .txt. Jadi kalau diisi dari ini juga dir A itu teman-teman maka tidak kosong. Sedangkan di directory B di dalamnya ada directory H. Directory H itu ada file 1.txt dan 2.txt. Lalu makanya kita menggabungkan kedua perintah itu. Nah, caranya itu bisa seperti ini teman. Kita clear saja biar tidak ganggu. Nah, caranya itu kita bisa seperti ini teman-teman. ls min r directory A titik koma ls min r min r dir B. Teman-teman, ls min r di directory A spasi titik koma spasi ls min r dir spasi dir B. Bisa enter.
Nah, maka itu akan langsung diperlihatkan isi dari kedua directory tersebut, teman-teman. Dan di sini itu detail. Di sini dir A terdapat file 1.txt, 2.txt, dan ada dir B. Di directory apa, teman-teman? Di sini menampilkan isi dari directory B, di mana isi directory B itu ada directory di tersebut ada file 1.txt dan file 2.txt. Oke, langsung saja lanjut kedua mengenai tab kompleksan itu apa sih, teman-teman? Jadi tab kompleksan itu adalah bagaimana cara kita menuliskan seluruh komen atau perintah. Kita cukup kan menulis berapa kata atau huruf dari perintah tersebut, kemudian kita bisa mendukung saat tab saja, maka perintah itu akan langsung lengkap, teman-teman. Kita bisa ls dulu, dan di dalam terdapat macam-macam directory. Kita akan menggunakan tab collection ini. Kita akan menjalankan perintah tanpa harus menuliskan perintahnya secara lengkap. Misal saya akan masuk ke dokumen, teman-teman. Perintahnya kan dari cd dokumen. Nah, di tab komputer ini kita hanya menuliskan cd doc, kita bisa tab, kan perintahnya langsung lengkap. Nah, dan itu jika ingin membuka download, misalkan menuliskan 3 huruf awalnya, misalkan cd no, kita bisa tab aja kan langsung lengkap. Kita bisa beda lagi, kita pengen buku dokumen 3 huruf pada awalnya, karena jika di aja kita 3 meninggalkan, kita membuka dokumen atau download, kita bisa enter saja, teman-teman. Ini kan udah enter, maka akan muncul ini ya, teman-teman. Oke, lanjut ke materi yang ketiga, yaitu history. Apa sih history itu? Oke, teman-teman, langsung saja kita masuk ke materinya. History. Kita enter, teman-teman. Nah, maka dengan perintah history tadi itu teman-teman bisa melihat history atau perintah-perintah yang kita sudah gunakan pada sebelum-sebelumnya. Dan history ini kita bisa menjalankan perintah seperti ini, teman-teman. Tanda seru. Di sini akan menjalankan perintah ls dir a. Nah, di sini 149, ketikkan tanda seru nomornya 142. Terus kita bisa enter saja, teman-teman. Nah, maka itu akan langsung menjalankan perintah ls dir a. Nah, di selain tanda seru itu, kita bisa menggunakan perintah tanda seru 2 untuk menjalankan kembali perintah yang kita gunakan sebelumnya. Saya menjalankan perintah ls dir a ini, teman-teman. Dengan tanda seru 2 ini, maka akan menjalankan perintah yang terbaru dan sebelumnya. Kita bisa enter, teman-teman. Maka akan menjalankan ls dir a, karena sebelumnya sejak menjalankan perintah tanda seru ini akan menjalankan perintah ls dir a. Oke, teman-teman, selain tanda seru itu, di sini kita bisa menggunakan perintah. Misal di sini kita tanda seru C, apa maksud dari ini itu? Jadi maksudnya itu adalah menjalankan perintah dengan awal huruf C yang terbaru pada history. Misal di sini lihat perintah di history, teman-teman, yang awalnya dengan huruf C, yaitu paling terbaru kita gunakan adalah yang clear. Jadi kita tanda seru C,
otomatis kan clear, atau menjalankan perintah huruf C yang terbaru, yaitu clear ini teman-teman. Kita bisa enter, nah maka itu akan langsung ke clear. Kita lanjut ke materi kita yang terakhir, yaitu mengenai comment shortcut. Oke, langsung saja teman-teman. Oke, di sini teman-teman, shortcut ini mempelajari CTRA, CTRE, W, dan L. Oke, langsung saja lanjut ke bahas yang pertama itu yaitu CTRA. CTRA adalah comment shortcut untuk kembali ke awal perintah. Nah, maksudnya gimana itu teman-teman? Misal di sini akan masuk ke dokumen. Perintahnya jadi dokumen. Nah, kita kan masukkan ke desktop, lalu kan kita bisa dengan CTRA kembali ke awal. Kita bisa CTRA teman-teman, kata CTRA itu perintah. Oke teman-teman, di comment shortcut ini teman-teman akan mempelajari CTRA, terus CTRE, W, dan L. Oke, langsung ke bahas yang pertama yaitu CTRA. CTRA adalah comment shortcut untuk kembali ke awal perintah. Nah, maksudnya teman-teman, kita misal masuk ke dokumen. Di sini perintahnya dokumen. Ya, kita lupakan kan kita masuk ke desktop. Kenapa? Maksudnya dokumen kita CTRA untuk kembali ke awal. Begitu juga CTRA teman-teman, kalau CTRA kembali awal perintah, sedangkan CTRA kita kembali ke akhir perintah. Kita bisa CTRA akan masuk ke akhir ke belakang. Oke teman-teman, kita lanjut ke CTRL-W, yaitu menghapus atau kata pada perintah. Misalnya nih, saya masuk ke download, kita lupa dokumen lagi nih, bisa menggunakan CTRL-W, maka dokumen itu akan hilang, akan terhapus. Kita bisa masuk ke download, kita bisa juga kebutuhan kita teman-teman, kita untuk mempermudah. Oke teman-teman, kita masuk ke yang terakhir CTRL. Jadi CTRL tersebut itu adalah saja kita menjalankan perintah clear seperti ini teman-teman. Kita masuk saja CTRL, maka clear semuanya. Oke, saya rasa cukup sekian saja ketemuan kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.